Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan selalu memiliki cara untuk menyesatkan umat manusia sehingga disebut sebagai musuh yang nyata. Godaan setan tidak akan pernah berhenti sampai manusia benar-benar berpaling dari jalan Allah dan menjadi pengikutnya. Bukti setan akan menyesatkan manusia telah termaktub dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Sad ayat 82-83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis, setan menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Lantas bagaimana cara setan menyesatkan manusia? Yang pertama, memandang baik perbuatan yang buruk. At-tasyin, salah satu cara setan menyesatkan manusia yaitu dengan memandang baik perbuatan yang buruk atau at-tasyin. Memandang baik perbuatan yang buruk akan membuat manusia semakin banyak melakukan kemaksiatan. Hal inilah yang akan ditanamkan setan ke dalam hati dan pikiran manusia. Dalam surat Fatir ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kedua, melakukan tipu daya, talbis. Cara setan menyesatkan manusia juga dilakukan dengan melakukan tipu daya atau talbis. Misalnya, ketika seseorang ingin memperoleh pinjaman berbunga dari bank, maka setan akan melakukan tipu daya dengan mengatakan bahwa pinjaman itu diperbolehkan karena tidak berbuat jahat pada orang lain. Tipu daya setan turut disinggung dalam surat An-Nisa ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Yang ketiga, menunda manusia untuk bertaubat atau taswib. Setan akan menyesatkan manusia dengan menunda mereka untuk bertaubat. Setan membuat manusia terus-menerus menunda taubatnya dengan membisikkan bahwa masa muda merupakan fase terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16,
Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang keempat, membisikkan kejahatan. Setan akan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, sebab merusak hati merupakan sasaran setan dalam menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 1-6, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kelima, membuat lupa larangan. Setan akan membuat manusia menjadi lupa terhadap apa yang dilarang Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 68, Allah berfirman, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Yang keenam, menumbuhkan angan-angan kosong. Angan-angan kosong akan membuat manusia lalai dan lengah sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Karena itulah setan juga akan menumbuhkan angan-angan kosong di dalam hati dan pikiran manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 119, dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. An-Nisa ayat 119. Yang ketujuh, menyampaikan janji-janji palsu. Setan akan memberikan iming-iming dengan menyampaikan janji palsu agar manusia sesat dan menyesal dalam kehidupan di akhirat. Dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekedar menyeru, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Yang kedelapan, memalingkan manusia dari jalan Allah. Memindahkan manusia dari jalan hidup yang benar ke jalan hidup yang batil, salah, termasuk suatu hal yang diinginkan setan. Melalui surat Az-Zukhruf ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan, sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Yang kesembilan, menanamkan permusuhan. Permusuhan antar manusia merupakan akibat dari godaan setan, sehingga terjadi sesuatu yang sangat tragis di antara sesamanya. Allah Ta'ala berfirman melalui surah Al-Baqarah ayat 217,
yang artinya mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Yang ke-10, menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang menyebabkan perpecahan permusuhan juga harus diwaspadai, sebab hal ini dapat menjadi cara setan dalam menyesatkan manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Benar, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Demikianlah di antaranya 10 cara setan menyesatkan manusia. Semoga umat muslim dapat senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus dalam cara-cara setan yang menyesatkan. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.